Kembali lagi di Global Auction. Setiap lelang kami mengkurasi karya-karya dari perupa yang namanya sudah tercatat dalam sejarah dunia seni rupa, baik secara nasional dan internasional. Dalam video kali ini kita akan membahas para perupa tersebut melalui karyanya, yang dimana karyanya akan dilelang pada tanggal 6 September mendatang. Video ini kita akan membagi menjadi dua part. Part pertama kita akan membahas 5 perupa yang memiliki ciri khas yang sangat khas hingga diapresiasi secara internasional, dari mulai Avandi, Hendra Gunawan, Diman Fong, S. Sujoyono, dan Basuki Abdullah. Part kedua, kita akan membahas 5 perupa yang terus mengembangkan seni rupa modern Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing, yang pengaruhnya dapat dilihat hingga saat ini. Dari mulai Sunario, Sri Hadi Sudarsono, Fajar Sidik, Popo Iskandar, dan Jehan Sukmantoro. Mari kita bahas. Kita mulai dari maestro yang mendapatkan title Bapak Seni Rupa Modern Indonesia, yaitu S. Sujoyono. Title tersebut didapatkan karena S. Sujoyono merupakan perupa Indonesia pertama yang menggunakan teknik modern, yaitu impresionis, namun tetap berakar pada kenyataan dan kondisi sosial bangsa Indonesia. Tema yang sering diangkatnya merupakan hal-hal dari sekitarnya, event penting, hingga mengabadikan culture Indonesia. Seperti pada karya berikut dengan judul Pahlawan Bali. Tarian ini merupakan tarian topeng pajengan. Uniknya dari tarian ini hanya dibawakan oleh satu penari yang menggunakan berbagai topeng untuk memerankan berbagai watak, dengan monolog yang menjelaskan alur cerita. Dalam karya ini, S. Sujoyono fokus terhadap sang penari, menggambarkan sang penari sendiri memenuhi karya. Setiap detail digambarkan secara sempurna, dimulai dari mahkota beserta bunga putih di bagian kiri dan kanan, baju kurung lengan panjang berwarna merah, ornamen kalung, hingga kain-kain sampur yang terurai dari dada hingga kaki. Demikian dengan sabuk berwarna merah. Setiap motif digambarkan secara impasto yang memberikan gerakan pada kain dan juga sang penari. Melihat lebih detail pada bagian background kiri bawah, Sujoyono menggambarkan seorang penonton. S. Sujoyono memilih momen sang penari menggunakan topeng merah dengan kumis tebal dan gigi tonggos, yaitu karakter Patih, yang merupakan pahlawan dipilih oleh raja untuk berperang karena keberaniannya. Dan dari situlah judul karya ini. Terlebih, karya ini dimasukkan di dalam buku Jejak Lukisan Palsu Indonesia, di mana dalam buku tersebut dituliskan karya ini sebelumnya dimiliki oleh Bapak Sunario Omar Sidik Surabaya. Karya selanjutnya adalah karya dari Avandi. Avandi merupakan perupa yang dikenal dengan gaya ekspresionisnya yang dibuat dengan teknik yang unik, yaitu painting directly from the tube. Hal tersebut membuat Avandi dapat mengeluarkan emosinya secara total. Teknik melukis tanpa perantara kuas tersebut memberikan visual yang unik dan diapresiasi di Venice Biennale pada tahun 1954, di mana karya Avandi disebut New Expressionism. Namun dalam menggambar, Avandi tidak pernah meninggalkan aspek realisnya, terutama dari komposisi dan detail. Seperti pada dua karya dalam lelang kali ini, yang menggambarkan potret diri dan perkebunan kelapa sawit. Potret diri dari Avandi merupakan salah satu subjek favorit beliau untuk digambarkan, dan juga merupakan salah satu subjek yang diincar para kolektor. Hal tersebut dikarenakan kejujuran beliau dalam menggambarkan wajah yang dipenuhi goresan spontan. Pada karya yang dibuat pada tahun 1981 ini, Avandi menggambarkan dirinya yang berumur 74 tahun dengan dominan warna primer yaitu merah dan hijau. Setiap kerut digambarkan dengan sangat jelas melalui warna putih, kuning, dan gradasi warna gelap dan terang. Tidak lupa mata yang sudah menurun juga digambarkan secara jelas. Demikian dengan rambutnya yang sudah menipis yang tersisa di bagian kanan dan kirinya saja. Karya ini dibuat unik dengan simbol matahari, tangan, dan kaki yang digambarkan di atas tanda tangan bagian kanan. Simbol tersebut hanya ada pada karya yang Avandi merasa puas. Sedangkan pada karya dengan judul Perkebunan Kelapa Sawit, Avandi menggambarkan lebatnya perkebunan tersebut. Pohon kelapa sawit dengan ciri khas batang yang tinggi digambarkan memenuhi karya dari kiri ke kanan.
Hal tersebut juga membuat karya ini didominasi tone coklat. Pada bagian atas karya dipenuhi daun-daun hijau yang menjalar hingga ke atas kanvas. Buah-buah yang tumbuh di antara daun dan batang digambarkan melimpah menunjukkan waktu panen. Detail tersebut yang membuat karya Avandi sangat unik. Ditambah pada bagian kanan atas terdapat objek favoritnya, yaitu matahari dengan warna biru. Selanjutnya merupakan perupa yang dipercaya menjadi kurator istana kedua setelah Dullah, yaitu Basuki Abdullah. Bakat Basuki diakui secara internasional ketika beliau memenangkan perlombaan untuk Ratu Juliana yang merupakan Ratu Belanda. Dari situ Presiden Soekarno sering kali meminta beliau menggambarkan orang penting seperti raja, ratu, bangsawan, hingga diplomat yang datang ke Indonesia. Tidak jarang juga para orang-orang penting tersebut meminta commission work setelahnya. Dalam lelang kali ini kita mendapatkan dua karyanya dengan judul Nude dan Flute Player and Water Buffalo yang menunjukkan masteringnya dalam realism. Karya Flute Player and Water Buffalo menggambarkan dua kerbau di tengah lahan tandus dengan seorang anak laki-laki bermain suling di atas kerbau. Dalam karya ini, Basuki sangat memperhatikan proporsi antara subjeknya, dari ukuran kerbau dan anak dengan suling serta topi capingnya, kerbau pada bagian belakang dengan ukuran yang lebih besar, hingga pohon flamboyan yang lebat pada bagian background. Ditambah perpaduan warna yang kontras dari lahan berwarna coklat, kerbau berwarna abu-abu, baju putih sang anak, dan bunga flamboyan berwarna merah, Basuki membentuk depth dalam karya ini. Dalam karya Nude, Basuki menunjukkan mastery akan anatomi. Dalam video YouTube, kami tidak bisa menunjukkan banyak dari karya ini, namun untuk menikmati dan mengapresiasi lebih lanjut, bisa datang langsung ke preview kami, karena karya ini dimasukkan di dalam buku Basuki Abdullah Painter of Kings. Maestro berikutnya yang juga merupakan kurator istana ketiga setelah Basuki, yang juga dipercaya untuk membuat buku koleksi-koleksi dari Presiden Soekarno, yaitu Lee Man Fong. Setiap karya dengan medium oil on board dari Lee Man Fong dapat kita identifikasi langsung. Hal tersebut dikarenakan gaya lukisnya yang sangat khas. Gaya tersebut merupakan hasil dari ketekunan dan bakat beliau, di mana gaya Chinese ink painting yang ditekuni saat beliau di Singapura dipadukan dengan teknik impresionis yang ditemui saat di Indonesia yang diperfekkan pada saat Lee Man Fong di Belanda. Pada dalam kali ini, kontras tersebut dapat kita nikmati pada karya dengan judul Dua Merpati. Merpati yang merupakan simbol dari cinta dan kedamaian seringkali digambarkan berpasangan dalam karya Lee Man Fong. Dalam karya ini, merpati pada bagian atas digambarkan sedang menghadap ke kiri dan merpati pada bagian bawah depan digambarkan menghadap ke bawah. Teknik impresionis dapat terlihat dalam menggambarkan kedua merpati ini dari mata, paruh, dan bulu. Sedangkan teknik Chinese ink painting digunakan untuk menggambarkan alam di sekitarnya dari ranting, batu, dan bunga-bunga merah. Perpaduan atau kontras kedua teknik tersebut menghasilkan visual yang sangat khas yang membuat setiap karya beliau langsung dikenali. Terlebih dari tekniknya, subjek yang diangkat juga seringkali mengangkat culture dari Tiongkok. Dalam karya ini, pengaruhnya ditunjukkan melalui bentuk karyanya yang vertikal, menyerupai Chinese scroll, dan juga memiliki warna dasar coklat yang menjadi ciri khas dari Lee Man Fong. Terlebih, dalam lelang kali ini, kita masih ada dua karya dari Lee Man Fong dengan medium kertas dengan tema Bali yang dapat diapresiasi. Maestro berikutnya bukan sekedar pelukis, melainkan pahlawan kemerdekaan. Dari membuat poster-poster perjuangan, hingga turun ke medan perang, dan dipenjara pada tahun 1965. Setiap langkahnya, Hendra tidak pernah meninggalkan jati dirinya sebagai perupa. Dengan goresan yang spontan dan warna yang sangat khas, Hendra seringkali menggambarkan pemandangan di sekitarnya. Dan salah satu tema atau subjek favoritnya adalah wanita. Seperti pada karya dengan judul Two Women with Offerings. Pada karya ini, Hendra menggambarkan dua wanita Bali sedang duduk. Pada bagian foreground, sang wanita digambarkan menggunakan pakaian berwarna orange dari atas hingga bawah. Motif baju dibuat dengan warna hitam, sedangkan motif dari kain dibuat dengan warna-warna vibrant. Yang menunjukkan asal wanita ini dari Bali adalah stagen hijau yang digunakan.
Di sebelahnya, sang wanita digambarkan menggunakan baju dengan warna ciri khas dari Hendra, yaitu pink dengan kain berwarna hijau muda. Suasana Bali diperjelas melalui background yang dipenuhi warna teal karakteristik Hendra, di mana dengan warna hitam, Hendra menggambarkan pintu pura. Hal tersebut juga memberikan konteks pada rangkaian buah dan bunga yang sudah disusun rapi yang terdapat di pangkuan sang wanita. Kita jadi mengetahui bahwa itu merupakan persembahan sesuai adat dari Bali.